Yang pertama, pertumbuhan tulang keringmu ini tidak lempeng, sehingga menjadi pincang. Yang kedua, luka di dalam daging kakimu ini, serta sumsumnya, kalau belum terbungkus dengan sempurna, akan membusuk. Ya terpaksa, kakimu dipotong. Hah? Dipotong? Kalau sampai di sini dipotong, habis semua. Bongo, Ya Tuan, sudah siap belum? sudah. Ketika itu, Cepat bakar. sang Aditya yang mana ia pun menjadi korban seorang Sudawirat yang telah mengalahkannya mencoba untuk berjalan namun, alangkah ia ditegur untuk bersabar dikarenakan ia masih belum sempurna dan Suliwa pun menasihatinya agar tidak banyak bergerak dalam hal ini karena bisa membahayakan dirinya dan kakinya pun akan membusuk apabila dipaksakan. Suliwa pun memberikan nasihat itu dan Aditya pun terdiam dan menuruti apa yang disuruh oleh sang Suliwa yang mana ia pun sangat-sangatlah kesakitan akibat dari ajian rengkah gunung yang ia terima dari Sudawirat. Hingga pada akhirnya ia pun sangat-sangatlah ketakutan apabila yang dibilang kepadanya maka ia Tuan akan jadi Aditya. seperti itu. Itu supaya jatahku bisa kamu ambil, Ngo. Kok kamu tega sih, Aditya? Maksud saya, kalau Tuan Aditya tidak boleh makan daging, nanti saya carikan jamur dan... Sudah. Ya udah, kalau nggak mau. Liwa, kapan kamu berangkat? Besok pagi-pagi. Tanggung kalau berangkat sekarang. Kalau Kakang Suliwa dengan Bongo pergi, artinya saya hanya berdua saja dengan Kakang Aditya. Nini kan juga seorang pendekar. Dan Nini bisa mengobati Tuan Aditya secara teratur. Bisa berduaan di tempat sepi ini, tanpa ada yang mengganggu kan enak. Ini yang enak loh, daging mentah. Di Rawa Bangkai, Durgandini, Kilegawa, Kang Sadewa dan sahabatnya satu lagi saya lupa namanya, yang mana mereka sedang berpesta ria karena keberhasilan mereka mendidik seorang monster yang telah mengalahkan Labda Jaya, yang terkenal sangat linue, yang mana samge para pendekar-pendekar tersebut, mabuk untuk merayakannya, hingga pada akhirnya Sang Durgandini pun membesarkan namanya karena ilmu yang ia miliki lebih tangguh dari teman-temannya buktinya ia bisa mengalahkan Sang Mahasyura, anaknya dan Angling Dharma. Akan tetapi Angling Dharma masih dalam keadaan hidup jikalau tidak ada Suliwa yang mengobatinya, jikalau tidak ada tabib dari hutan 1000 bunga itu maka ia pun dikalahkan oleh Dan Sang meminta kita Durgandini. untuk menangani si Wirat yang sangat ganas itu. Mestinya kamu ceritakan siapa pendekar muda berhati singa itu. Biar Prodhanala pingsan dan meraung-raung karena tidak akan pernah sanggup mengalahkan dan membalaskan dendam atas kematian sahabatnya. Pada saatnya nanti kita akan uar-uarkan siapa Sudawirat sebenarnya. Biar seluruh bumi Jawa ini menggigil ketakutan. Tapi ada baiknya kita harus terus mengawasi dia. Terus terang, aku masih kurang yakin. Apa? Keraguan apa lagi, Kilegawa? Kalau dia menghadapi Batik Madrim dan Angling Dharma. Siapa yang mampu menghadapi Aji Rengka Gunungku? Kamu tahu, Raja Malwapati itu pun sebenarnya sudah kukalahkan kalau tidak ada yang mengobatinya. Dia sudah mati, tapi aku cemas. Kalau tabib hutan 1000 bunga itu ada di sana. Apa begitu hebat titisan Betara Surya itu?
Setahu saya, ilmu kanuraganya biasa-biasa saja. Mungkin karena Nyai sudah tua. Jangan sembarangan bicara kau Legawa. Monyet. Kita harus cari penginapan, Wirat. Kenapa tidak kita obrak-abrik saja ke Daton Angling Dharma sekarang juga? Jangan ngawur, Wirat. Kita harus tahu dulu seluk-beluk Kutaraja ini sebelum melakukan apapun. Lokahita benar, Wirat. Kita harus membuat suatu rencana yang matang. Apa yang harus kita lakukan kalau misalnya kita mengalami kegagalan? Kemana kita harus lari? Atau sembunyi? Ayo. Di tempat lain cerita berlanjut di kerajaan Malwapati, yang mana di kerajaan itu Sang Sudawirat kemudian Lokahita dan pria mitra pun langsung untuk ke Malwapati dan akhirnya pada malam itu, Sudawirat dan lainnya mengobrak-abrik rumah penduduk yang ada di sana hingga pada akhirnya mereka pun dicari-cari oleh para pengawal kerajaan Malwapati karena berani-beraninya menyerang dan mengobrak-abrik rumah warga dan sekitarnya. Namun mereka tidak kehabisan akal dikarenakan mereka pun pintar dan bersembunyi di rumah salah satu warga di sana hingga pada akhirnya mereka menyekap penduduk tersebut, sehingga para penjaga-penjaga pun tidak menemukan keberadaan mereka. Siapa? Saya Ki. Siapakah? Tidak tahu nih, mungkin prajurit Ronda. Ada suara titir nih. Jangan ada kita penting. Siapa? Saya Ki. Ayo cepat buka Kang Ronda. Ada apa Tuan? Sini. Kalian dengar. Ini perintah. Kalian menyebar, sisir seluruh jalanan sampai gerbang timur kota. Cepat. Kelihatannya mereka telah menemukan penjaga gerbang yang kita bunuh. Biarkan saja. Kalau mereka kemari, baru kita bertindak. Diam! Aku bisa membunuh kalian berdua kalau kalian berani bersuara. Kami butuh istirahat. Mengerti? Diam! Bagaimana laporan kalian? Ampun Gusti, kami sudah menyisir seluruh kota, tetapi pelakunya belum dapat kami temukan Gusti Senopati. Awasi seluruh orang asing di kota raja, terutama yang bersenjata. Kalau ada yang mencurigakan langsung tangkap. Kita hadapkan kepada Gusti Prabu Angling Dharma atau Gusti Pati Batik Madrim. Baik, Gusti.
Keesokan harinya, Sudawirat dan yang lain sedang berjalan di luar istana. Ia mencari keberadaan singgasana Sang Raja Malwapati, yang mana Sang Raja Malwapati itu mereka mencarinya dan akhirnya Sudawirat pun melemparkan akan batu dan ditimpukkan ke para penjaga, hingga pada akhirnya mengepungnya dan bertarung dengan para penjaga tersebut, hingga pada akhirnya Lokahita pun mempunyai ide untuk menyerah dan pasti akan ke Raja Malwapati, hingga pada akhirnya Samgepria Mitra dan Sudawirat juga Lokahit pun menyerahkan dirinya. Mereka akan tetapi tidak sesuai dengan harapan, bukannya malah dihadapakan ke Raja Malwapati tetapi dipenjarakan. Di dalam penjara mereka pun terutama Sudawirat dengan penuh emosinya ia mengucapkan di mana Angling Dharma. Kenapa kamu? Ada yang melempar. Bangun. Bangun. Siapa yang melempar? Tidak tahu. Kurang ajar. Gila sih Wirat. Kita bisa ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Loh, tadi Kakang bertanya bagaimana caranya bertemu dengan Gusti Prabu Angling Dharma. Apa Kakang pikir kita bisa bertamu kepada seorang Raja Agung? Hah? Supaya bisa ditangkap dan pasti akan dihadapkan kepada Prabu Angling Dharma. Kalian ditangkap. Jangan coba-coba melawan. Benar juga pendapat ini. Tangkap mereka. Ayo, masukkan mereka dalam penjara. Hei, aku mau ketemu raja kalian. Hei, diam! Jangan lepaskan ikatan mereka sebelum Gusti Senopati menanyai mereka. Ayo jalan! Aku yakin ketika bajingan itu ada kaitannya dengan pembunuhan penjaga gerbang. Pisahkan mereka. Perempuan di sini, laki-laki di sana. Jangan digabung. Diam! Kalau aku keluar dari penjara ini, orang pertama yang akan kubunuh adalah kamu! Masuk! Ayo masuk! Ayo! Sialan! Mestinya kita habisi semua penjaga gerbang itu. Pasti para Senopati dan Batik Madrim sendiri akan muncul. Bibi yang salah perhitungan, Wirat. Biasanya orang yang berbuat rusuh di depan gerbang Kedaton akan langsung dibawa ke dalam. Rupanya di sini lain aturannya. Tidak apa-apa, Bi. Kita akan bertindak kalau ada pembesar tentara yang datang kemari. Sayangnya tangan saya terikat. Kalau tidak, kita dengan sangat mudah bisa keluar dari tempat ini, Bi. Kamu yakin mereka bukan penduduk Malwapati? Kami curiga ada hubungannya dengan pembunuhan prajurit penjaga gerbang, Gusti. Sepertinya mereka pendekar-pendekar tangguh. Baik, nanti aku ke sana. Kalau begitu, hamba mohon pamit, Gusti. Awas!
Suliwa dan Bongo pun sampai di sana, hingga pada akhirnya Sang Suliwa pun bertanya kepada orang-orang yang ada di sana apa yang terjadi. Setelah mengetahui masalahnya ia pun pergi ke tempat Sang Prabu Malwapati Sang Prabu Anglingdarma, hingga pada akhirnya, di sisi lainnya di tempat penjara Sang Senopati utusan Samge Prabu Anglingdarma menemui para penjahat yang telah mengacaukan Malwapati yang mana mereka pun langsung untuk menayainya hingga pada akhirnya mengeluarkan kata-kata yang kasar terhadap Sang Prabu Anglingdarma junjungannya Malwapati. Tapi katanya sudah tertangkap. Oh, selain kejadian itu apa? Pengacau itu menawan tetangga saya, mereka diikat. Lantas? Paginya, iya. Ditangkap? Apa mungkin Sudawirat sudah ditangkap? Pasti ada yang tidak beres. Ngoh, ayo. Ya. Jadi kalian yang telah membunuh penjaga gerbang kota? Kalau iya, kamu mau apa? Bukan aku, tapi hukum Malwapati yang akan mengadili kalian. Kalau kalian memang terbukti yang melakukan, kalian bisa dihukum mati. Kalian belum membuktikan kesalahan kami. Tapi tangan kami sudah diikat seperti ini. Padahal kami sudah di dalam kerangkeng. Seekor harimau pun akan dilepas kalau sudah di dalam kerangkeng. Apa begini hukum di negeri ini? Hah? Kalian telah mengacau Regol Kedaton. Daerah yang sangat terlarang bagi siapapun untuk membuat keonaran. Prajurit Tuan yang memperlakukan kami sangat tidak sopan. Mereka mengejar-ngejar kami. Padahal kami tidak melakukan apapun. Ya, terpaksa kami harus melawan. Bohong, Tuan. Mereka melempar salah seorang penjaga dengan batu. Saya yakin merekalah yang membunuh penjaga gerbang. Ada penduduk yang melapor bahwa mereka masuk ke dalam rumahnya dan mengikat penduduk yang melapor itu di dalam rumahnya. Sementara mereka enak-enakan istirahat. Kalian tidak bisa mungkin lagi ke sana. Seret mereka ke hadapan Gusti Prabu Anglingdarma. Ayo. Gusti Prabu, hamba sangat cemas kalau anak Nila Saruya itu yang telah membuat kekacauan di sini. Tampaknya dia sangat dendam kepada Gusti Prabu. Saya sangat tertarik dengan ceritamu tentang berbagai ilmu yang dimiliki oleh anak itu. Bagaimana menurut pendapatmu? Ada kemungkinan para pendekar sepuh yang selalu memusuhi Gusti Prabu, seperti Kang Sadewa, Ki Legawa, dan Durgandini, sengaja mempersiapkan pendekar mahasakti dengan masing-masing memberikan ilmu andalan yang mereka miliki, termasuk ilmu rengka gunung yang dimiliki oleh Durgandini, Gusti Prabu. Pendapatmu cukup masuk akal, Liwa. Dan kalau seperti ceritamu tadi, bahwa kamu pernah menghadapi ilmu kanuragannya, dan juga ajian. Sementara itu, Suliwa ada di istana Malwapati, yang mana Sang Suliwa menceritakan akan benar apa kelemahan dari San Sudawirat untuk sementara waktu, yang mana ilmu ajian itu yang bernama rengkah gunung, ia pun menjelaskan bagaimana cara untuk sementara waktu, hingga pada akhirnya Sudawirat dihadapkan kepada Anglingdarma yang mana Sang Raja Malwapati penuh wibawa Sang Prabu Anglingdarma, menasihati akan Sudawirat yang masih remaja itu hingga pada akhirnya Samge Prabu Anglingdarma menyuruh pasukannya untuk melepaskan akan Sudawirat dan yang lainnya, untuk menguji untuk apa mereka di kedatonnya. Ternyata pertarungan pun dimulai dan akhirnya Sang Prabu Anglingdarma mengeluarkan akan ajiannya sehingga Samge Sudawirat langsung dikalahkan sebelum dia mengeluarkan akan ilmu ajian rengkah gunung. Kemudian ia langsung untuk melemparkan senjata Sudawirat keluar dari sana, dan mengusir tanpa mencelakai akan Sudawirat sehingga mereka pun pergi dari sana. Baru yang lainnya. Jalan. Ayo.
Ampun, Gusti Prabu. Mereka kami tangkap karena dicurigai sebagai pembunuh penjaga gerbang kota kemarin. Dan juga telah membuat onar di Regol Kedaton, Gusti. Silakan. Yang mana anaknya Nila Saroya? Mana? Saya. Biasanya orang yang menghadapku menyebutku Gusti Prabu. Kamu tidak? Saya bukan rakyat Malwapati. Saya anak langit yang dibesarkan pohon kehidupan. Dan setiap hari disuapi bara api dendam atas kematian biung saya, Nila Saroya. Ibumu tewas karena karma perbuatannya. Apapun alasannya, sebagai anak saya harus membalas. Saya tidak terima biung saya dibinasakan. Kamu hanya mendengar sebuah kejadian. Tapi kamu tidak mau mencari tahu kenapa terjadi. Hah? Itu tidak adil, anak muda. Kamu tidak tahu atau tidak mau tahu bahwa biungmu adalah penjahat yang sangat kejam. Dia mengkhianati suaminya yang telah menyelamatkan hidupnya. Bahkan dia tega membunuh para paman-paman gurunya di Padepokan Halimun Petak, milik ayahnya sendiri. Saya tidak mau bicara lagi sebelum ikatan tangan kami dilepas. Kami bukan maling. Saya merasa diperlakukan tidak adil kalau bicara dengan tangan terikat seperti ini. Kamu mau membunuhku, anak muda. Kamu pikir dengan aji rengga gunung, kamu sudah merasa di atas segala-galanya dan mampu mengalahkan siapa saja. Itu pikiran bodoh, anak muda. Kalau begitu hebat ilmu gurumu, kenapa Durgandini sampai kutung tangannya? Itu bukti di atas ilmunya masih ada ilmu yang lain. Buka ikatannya. Aku ingin tahu apa yang akan mereka lakukan di dalam kedatonku. Anak muda, biasanya orang yang baru memiliki ilmu sejumput mengira air kobokan adalah samudera raya. Ayo duduk! Mengira batang pisang adalah tiang-tiang langit. Aku masih bisa mengampuni, tapi cepat tinggalkan negeri ini. Tidak apa-apa. Raja Jahanam itu dan Suliwa harus mampus. Kali ini, dia atau aku. Wirat, jangan. Aku tidak mau kamu sampai tewas. Aku tidak mau berpisah denganmu, Wirat. Aku tidak takut. Anak muda, kamu telah mendengar kebaikanku. Jangan tunggu aku sampai berubah pikiran. Nah, ini mainan kalian. Ternyata anak itu benar-benar menguasai ilmu ajian rengga gunung. Maaf Gusti Prabu. Kenapa Gusti Prabu membebaskan dia? Aku sengaja memancing kemunculan Durgandini. Mudah-mudahan kegagalan dia tadi akan dilaporkan kepada gurunya. Sungguh luar biasa. Anak semuda itu sudah sanggup menguasai ilmu yang memerlukan pemusatan pikiran yang sangat kuat, Gusti Prabu.
Iya. Durgandini telah menebarkan dendamnya dengan cara membabi buta. Bagi seorang penjahat, tidak pernah ada urusan apakah ilmu itu akan membuat kerusakan di muka bumi atau tidak. Mestinya kalian tidak perlu meleraiku. Aku yakin pertarungan di tempat terbuka akan lebih leluasa. Wirat, lebih baik jangan gegabah. Jangan kamu samakan Gusti Prabu Anglingdarma dengan pendekar yang lain. Kamu tahu kan, Wirat? Di tempat lainnya di hutan yang mana ia bertemu dengan gurunya Durgandini, Sudawirat pun langsung untuk memberitahukan bahwa ia telah dikalahkan oleh Anglingdarma dengan ajian Halimun yang Sang Prabu Anglingdarma miliki. Hingga akhirnya Sang Durgandini pun langsung untuk memberitahukan bahwasanya Samge Sudawirat disarankan untuk belajar ilmu itu. Hingga akhirnya Sang Sudawirat menunda terlebih dahulu untuk belajar ilmu tersebut yang pada akhirnya Samge Sudawirat pun mencoba sekali lagi menyerang Malwapati atas perintah dari gurunya yang bernama Durgandini dan Gangsadewa, untuk mengetes sekali lagi ilmu yang ia ajarkan kepada sang pemuda tangguh penuh balas dendam yang bernama Sudawirat. Nyai. Wah, kutu nempel. Ada apa kamu di sini? Kebetulan saya ikut geladi kanuragan di Jagat Saksana. Dan kemudian bertemu adik saya Lokahita serta Sudawirat. Saya langsung bergabung. Karena saya memiliki dendam yang sama. Wah, ya. Tapi kenapa kalian masih ada di sini? Raja itu menggunakan ajian Halimun, Guru. Sehingga ketika saya menggunakan ajian Rengka Gunung, hampir saja membalik ke diri saya sendiri. Ya, memang aku belum memberimu ilmu untuk menangkal ajian itu. Tapi memang, ajian Halimun itu sulit untuk ditangkal. Kangsa! Kamu mengerti soal ajian Halimun itu? Itu ilmu yang paling pengecut, Nyai. Ilmu yang seenaknya bisa menyerang lawan, tapi takut dibalas. Aku punya kawan yang kebetulan menguasai ilmu itu. Apa perlu Sudawirat ngangsu kau baru ke sana? Siapa? Aku menyebutnya Resi Abicaraka. Tukang sihir yang sangat hebat dan sangat kejam. Apa tidak terlalu memakan waktu, Kangsa? Abicaraka. Tergantung. Saya kira tidak akan lama, Durgandini. Aku sudah tidak sabar melihat Raja Malwapati itu menyembah-nyembah murid kita. Meminta ampun. Begitu juga dengan patihnya. Guru, Suliwa juga memiliki ilmu yang aneh, Guru. Aneh? Aneh apa lagi? Dia bisa membuat dirinya menjadi banyak, sehingga susah untuk mencari dia yang asli. Chandra Ditya Kembar. Apa mungkin dia memiliki ilmu kembar bayang itu? Kalau begitu, hampir seluruh ilmu suamiku Pangeran Suryapati berhasil dia serap. Padahal suamiku sudah lama mati. Ini baru benar-benar aneh. Ya, aneh. Guru, beri saya kesempatan sekali lagi untuk melawan Prabu Anglingdarma. Sudawirat. Ya, Guru. Asal kamu tidak melupakan tujuan utamamu. Sebagai jago dari segala jago. Jangan sampai rasa penasaranmu malah membuat cita-cita besar itu menjadi layu sebelum sempat berkembang. Mengerti? Saya mengerti, Guru. Wirat. Iya, Guru. Sebagai seorang calon jago, kau harus tahu kapan harus meninggalkan gelanggang. Karena tujuan akhir adalah meraih kemenangan. Mundur untuk kembali merebut kemenangan adalah bukan perbuatan pengecut. Mengerti?